Shalom, puji Tuhan. Hari yang luar biasa, hari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi buat segenap jemaat Gereja Baptis Pembaton dimanapun Bapak Ibu berada. Dengan senang hati kami menyapa pagi hari ini. Meskipun kita masih ibadah secara online, tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Karena Tuhan selalu memandang, melihat, memperhatikan hati kita yang haus dan lapar akan Dia. Sebelum kita akan menerima kebenaran firman-Nya, mari bersama saya katakan, aku pasti mengalami kebaikan-kebaikan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, sepanjang tahun 2021 kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, dan saudara dan saya pasti mengalami kebaikan-kebaikan hatinya Tuhan. Sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang padamu. Kami rindu firman-Mu menjamah kami, mengubah kami, menyegarkan, menguatkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu lebih daripada apapun kami butuhkan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi, belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang kota perlindungan. Ada kota perlindungan yang Tuhan rencanakan di dalam perjanjian lama. Dalam Yosua 20 ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Amin. Nah, saudara, saya ingin saudara mengerti bahwa kota perlindungan yang sesungguhnya adalah Yesus. Kota perlindungan di dalam perjanjian lama adalah gambaran tentang kota perlindungan yang sesungguhnya. Karena kota-kota perlindungan yang disampaikan di dalam perjanjian lama ini tidak sempurna. Nah, di mana ketidaksempurnaannya? Nanti Bapak Ibu akan bisa tahu. Nah, untuk apa kota perlindungan ini didirikan? Untuk tempat pelarian bagi mereka yang membunuh dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat terlebih dahulu. Mereka boleh berlari ke sana, tinggal di sana, ya makan, minum, berpakaian selayaknya imam. Karena kota perlindungan itu adalah tempat imam-imam orang Lewi berada. Nah, jadi saudara, orang-orang yang membunuh dengan tidak sengaja, tidak ada niat terlebih dahulu, ia boleh lari di sana dan ia bebas dari hukuman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Karena pasti sanak saudara, orang yang dibunuhnya pasti balas dendam, pasti menuntut balas. Tetapi Tuhan Allah punya ketentuan. Di sini kita melihat kasih karunia Allah, ya, yang merindukan semua orang itu mengalami pengampunan. Memang benar, Allah adalah Allah yang adil. Dia akan menghukum setiap orang yang berdosa. Ya tidak menyukai dosa. Amarahnya meluap terhadap dosa. Tetapi ingat, Dia juga adalah Allah yang penuh kasih. Allah tidak menyukai hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Tetapi Tuhan mau manusia mengalami kasih-Nya. Karena itu apa? Tuhan mendirikan kota-kota perlindungan, supaya di sana orang-orang akan mengalami, menerima kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, sesungguhnya kota perlindungan itu adalah Yesus. Yesus itu adalah kasih karunia Allah. Setiap orang yang berlari kepada Yesus, hidupnya akan aman terhadap penuntutan balas, terhadap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Semua orang yang berlari akan bebas dari hukuman, kutuk, karena dari dosa-dosa yang telah kita perbuat.
Karena itu hari ini mari berlari kepada kota perlindungan kita. Mari berdiam dalam kota perlindungan kita. Hidup kita akan aman, terpelihara sempurna di sana. Nah, saya katakan tadi, sesungguhnya kota-kota perlindungan dalam perjanjian lama ini tidak sempurna. Karena apa? Ya, makanya kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-6, hanya ada 6 kota perlindungan. Artinya kota ini nggak sempurna. Memang gambaran tidak sempurna, ya. Yang sempurna adalah Yesus. Yesus adalah kota perlindungan yang sempurna. Kenapa? Karena kalau dalam kota perlindungan, misalnya ya, ada orang yang membunuh dengan tidak sengaja berlari ke sana, ya aman dari para penuntut balas. Tapi ada jangka waktunya. Sampai kapan? Sampai imam besar masih hidup, maka ia akan aman. Tetapi begitu imam besar mati, maka dia itu diadili di hadapan jemaat. Nah, makanya saya katakan tadi, ini hanya gambaran. Ini tidak sempurna. Tetapi saudara, yang ada dalam Yesus, kita punya imam besar yang sudah bangkit dari kematian, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita punya imam besar yang hidup untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani dikatakan dia imam besar untuk selama-lamanya. Karena itu, kita yang ada dalam Yesus, kita aman, kita terpelihara, kita akan menerima pemeliharaan yang terbaik, sama seperti imam. Ya, imam itu hidupnya dipelihara oleh Tuhan melalui suku-suku Israel yang lain. Ia memiliki gandum yang terbaik, ia memiliki minyak yang terbaik, ia memiliki pakaian yang terbaik. Saudara, sehingga orang-orang yang diam di kota perlindungan hidupnya semakin serupa, hidupnya selayaknya imam. Nah, saudara dan saya yang ada dalam Yesus, hidup kita akan terpelihara sempurna. Kita akan menerima yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Dan hidup saudara dan saya akan semakin serupa dengan imam besar kita. Siapa? Yesus Kristus. Hidup kita akan semakin serupa dengan Yesus. Kasihnya semakin nyata dalam hidup kita. Keadilannya makin nyata dalam hidup kita. Kebaikannya makin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya sudah berada, yang percaya dalam Yesus, sudah berada di dalam kota perlindungan. Saudara dan saya yang ada dalam Yesus, yang berdiam di dalam Yesus, sudah ada dalam kota perlindungan. Karena itu, mari kita bersukacita. Karena waktu kita ada dalam kota perlindungan, sebagaimana umat Israel yang membunuh dengan tidak sengaja, dan yang membunuh dengan tidak ada niat terlebih dahulu, aman dari amarah, aman dari para penuntut balas. Demikian saudara dan saya, ketika ada dalam Yesus, kita aman dari penuntut balas. Kita aman dari murka karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena apa? Bukan berarti Allah itu berubah. Bukan berarti Allah itu dulunya Allah yang keras. Nah, sekarang dia adalah Allah yang lembek. Dulu Allah begitu kejam, sekarang dia Allah yang lemah lembut. Enggak, Allah kita tetap sama. Kenapa? Karena inilah kasih dan keadilan Allah dipersatukan. Segala hukuman, kutuk, dan pelanggaran kita sudah ditanggungkan dalam tubuh anaknya Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak ada lagi di bawah hukuman, melainkan kita ada di dalam damai sejahtera karena kita dibenarkan. Karena itu firman Tuhan berkata, karena satu orang semua manusia berdosa, tetapi karena satu orang semua manusia dibenarkan. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara yang ada dalam Yesus, hidup saudara terpelihara sempurna, bebas dari penuntut balas. Seharusnya kita ada di bawah hukuman. Seharusnya kita ada di bawah penuntut balas. Tetapi hari ini kita semuanya itu tidak berlaku lagi buat orang percaya. Karena darah Yesus yang menebus hidup kita. Darah Yesus yang membebaskan kita.
Darah Yesus yang memberi kita kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Nah, bagaimana Pak caranya kita ada di dalam kota perlindungan? Pertama, berlarilah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Rendahkanlah dirimu di bawah kaki Yesus. Akui bahwa saudara dan saya membutuhkan Yesus lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Lebih daripada harta kita, lebih daripada nama baik kita, lebih daripada jabatan kita, lebih daripada apapun. Berlarilah kepadanya. Akuilah bahwa saudara tidak mampu hidup dengan kekuatan saudara. Akuilah bahwa kita terbatas. Kita memerlukan Dia yang tidak terbatas. Datanglah, tersungkuplah di bawah kaki Yesus. Datanglah dengan hati yang hancur kepadanya. Maka saudara akan menerima kelegaan di dalam Tuhan. Dan yang selanjutnya Pak, tinggallah di dalam Yesus. Sama seperti pembunuh yang lari ke kota perlindungan. Ia tinggal di tengah-tengah imam. Ia makan roti yang terbaik. Ia menerima minyak yang terbaik. Ia berpakaian yang terbaik. Hidupnya selayaknya imam. Nah, sedemikian saudara dan saya yang hidup dalam Yesus. Hidup saudara akan terpelihara. Hidup saudara akan aman. Tapi saudara harus tinggal di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Mintalah apa saja yang kau minta, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Jadi yang kedua apa? Tinggallah di dalam Yesus. Nah, bagaimana cara kita tinggal di dalam Yesus? Bagaimana cara kita untuk tinggal dalam Yesus? Nah, sebelum masuk ke lebih dalam poin ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengerti ada 6 kota perlindungan. Dan ke-6 kota ini punya arti masing-masing. Karena setiap nama dalam Alkitab bukan memenuhi isi Alkitab saja, tetapi ada makna di dalamnya. Nah, 6 kota perlindungan ini, yang pertama namanya Kades, 2 Sikem, 3 Kiryat Arba atau Hebron, ke-4 Bezer, ke-5 Ramot, ke-6 Golan. Kades artinya sanctuary atau tempat suaka, perlindungan. Yang kedua Sikem artinya shoulder, bahu. Kiryat Arba Hebron artinya fellowship, bersekutu, ya, berkumpul. Yang selanjutnya Bezer artinya fortress, benteng, ya, pertahanan. Ramot artinya high place, highly exalted, sangat dimuliakan. Dan yang terakhir Golan artinya joy, bersukaria. Nah, kalau kita gabung kalimat ini, maka bisa menjadi kata-kata ini kalau kita digabung, maka jadi sebuah kalimat. A sanctuary is his shoulder upward in fellowship, a fortress to highly exalt us with rejoicing. Amin. Artinya, tempat perlindungan adalah bahunya yang didapat melalui perkumpulan gereja dalam sebuah benteng yang meninggikan dengan bersukacita. Nah, saudara, ini berbicara tentang kota perlindungan. Nah, ketika kita akan menikmati perlindungan, bahunya akan mengangkat kita lebih tinggi dari masalah, lebih tinggi dari kesulitan, lebih tinggi dari penyakit, lebih tinggi dari apapun yang ditakutkan oleh dunia ini. Ya, ketika kita ngapain? Bersekutu. Nah, saudara, ini menarik. Kata bersekutu ini adalah bagian kita. Benteng, perlindungan, bahu, ya, meninggikan, bersukacita, bersukaria, bersukacita itu dari Tuhan. Tetapi bagian saudara adalah berkumpul. Wow. Jadi saudara akan melihat kota perlindungan itu nyata dalam hidupmu ketika kita tinggal di dalam Yesus. Kapan kita tinggal dalam Yesus? Salah satunya adalah kita bersekutu. Inilah gereja yang sesungguhnya.
Jadi gereja bukan gedung. Dengar baik Bapak Ibu, gereja bukan gedung. Gereja bukan hanya saudara menjadi jemaat, tetapi saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus, bersekutu dalam darahnya dan tubuhnya. Kita saling melengkapi dalam pekerjaan Tuhan. Bagian kecil apapun yang menjadi porsi kita melayani Tuhan, mari kerjakan dengan sepenuh hati, dengan ketekunan, dengan penuh dengan ungkapan syukur. Ketika itu saudara sedang ada dalam persekutuan yang hidup di dalam tubuhnya. Kita sudah memulai CM3. Saudara yang belum bergabung dalam komunitas Multiply, mari bergabung dalam komunitas Multiply. Karena di dalam komunitas Multiply kita sedang membangun kehidupan tubuh Kristus. Kita melayani dan dilayani. Di situ kita akan boleh bersama-sama saling mendoakan, saling memotivasi, saling mengingatkan, saling mendorong satu dengan yang lain. Di situ saudara dan saya akan melihat bagaimana kota perlindungan membawa kita kepada bahunya yang mengangkat kita tinggi lebih dari apapun. Bagaimana sukacita surga Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana Dia meninggikan kita lebih daripada yang lain. Bagaimana Dia membentengi kita dari segala kejahatan-kejahatan yang ada. Bagaimana Dia melindungi, menyertai kita, memelihara hidup kita dari segala kondisi yang mungkin terjadi, kondisi yang tidak baik yang sedang terjadi di dunia ini. Karena itu, mari ingat, bersekutu. Nah, saudara, Tuhan ingin kita bersekutu menjadi tubuh Kristus yang sesungguhnya. Ya, kita sungguh-sungguh tinggal di dalamnya. Ingat, sekali lagi saya katakan, gereja bukan gedung, tetapi tubuhnya. Saudara dan saya yang hidup saling melengkapi, yang hidup saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang satu dengan lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga kita, lewat gereja kita. Ketika itu saudara adalah hidup sebagai tubuh Kristus. Sudahkah saudara hidup sebagai tubuh Kristus? Mari ketika saudara hadir di gereja kita, mari ketika saudara terhubung dengan gereja kita, pastikan saudara bukan hanya sebagai jemaat yang datang, duduk, diam, tapi pastikan saudara mengambil bagian sebagai tubuh Kristus. Itu semua kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita. Bukan karena manusia, bukan karena nggak enak nanti orang ngomong A, ngomong B, tetapi karena lahir dari hati kita yang melimpah dengan ungkapan syukur. Efesus 1 ayat 22 sampai 23 berkata, dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, saudara ingat, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, saudara, gereja tidak ada yang sempurna, tetapi ketika kita hidup sebagai tubuh Kristus, maka kita akan disempurnakan. Makanya Bapak Ibu, kita tergabung dalam sebuah gereja bukan melihat orang-orang di dalamnya. Kalau saudara melihat orang-orang di dalamnya, saudara pasti akan kecewa. Tapi siapa yang kita lihat? Lihatlah kepalanya. Amin. Lihatlah Yesus. Pandanglah Yesus. Ikutilah Yesus yang sebagai kepala tubuh. Dia sebagai kepala gereja. Maka saudara akan melihat perlindungannya, bentengnya. Saudara akan melihat bahunya yang mengangkat saudara lebih tinggi daripada segala sesuatu. Kita akan aman, terpelihara yang sempurna. Saudara dan saya akan semakin serupa dengan Yesus. Saudara dan saya akan semakin menyatakan kebaikannya, kasihnya, dan kemuliaannya. Nah, apakah saudara hari-hari ini hidup dalam tuntutan? Saudara hidup dalam ketakutan? Dengan kesulitan-kesulitan ada, dengan tantangan-tantangan yang boleh terjadi saat ini, saudara mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berputus asa, ada di antara Bapak Ibu yang kecewa, ada yang letih lesu, break out dari segala sesuatu, dan belum menemukan kelegaan. Hari ini, mari berlari kepada kota perlindungan.
Mari berdiam dalam kota perlindungan. Dialah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Saudara akan aman, terpelihara sempurna. Bahunya akan mengangkat kita lebih tinggi dari segala sesuatu. Amin. Bentengnya lebih kuat dari benteng apapun yang ada di dunia ini. Kepak sayapnya akan mengangkat hidup kita lebih tinggi dari apapun. Amin. Karena itu mari bersemangat. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, ingat, saudara yang ada di dalam Kristus ada dalam kota perlindungan. Tidak lagi berlaku kutuk dosa dan pelanggaran. Tidak lagi berlaku tuntutan-tuntutan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Bagi orang dunia, kesulitan-kesulitan yang ada, penyakit yang ada adalah sebagai hukuman. Benar. Tapi saudara yang ada dalam Yesus, semuanya itu tidak berlaku. Saudara akan menang terhadap penyakit saudara. Saudara akan melihat kuasanya nyata dalam setiap pergumulan yang saudara hadapi. Saudara akan dibela Tuhan dari segala kesulitan-kesulitan yang boleh terjadi. Dan saudara akan berkata, walau 1000 lebah di sisiku dan 10.000 lebah di sisi kananku, Engkaulah tetap Allah penolongku. Selamat menikmati perlindungannya, selamat menikmati pemeliharaannya, selamat melihat hidup saudara, hidup saya diangkat lebih tinggi dari apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari tunduk kepala. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah menyertai, sehingga hari ini Tuhan, mata kami boleh melihat bahwa Engkaulah kota perlindungan yang sesungguhnya. Biarlah firman-Mu melekat dalam hati kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu. Tuhan kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kebutuhan, kesehatan, semuanya kami terima daripada Engkau Tuhan. Jauh dari mara bahaya, jauh dari sakit penyakit, jauh dari kejahatan-kejahatan apapun ya Bapa. Kami serahkan Tuhan segenap jemaat Gereja Baptis Pembatuan dalam tangan-Mu. Orang tua, anak-anak, semuanya terus bersinergi, bertumbuh dalam iman, berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Ketika jemaat-Mu ada di jalan, dalam pekerjaan, di rumah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun dengan kasih-Mu, Tuhan yang senantiasa mengarahkan mereka kepada kebenaran-Mu Tuhan yang memerdekakan. Dengar doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, dan kami serahkan firman-Mu yang kami dengar untuk kami terapkan dalam hidup kami. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, agar jemaat-Mu terus bertumbuh sebagai gereja yang sesungguhnya, sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Tuhan senang dengan ketulusan dan kesungguhan kita dalam mencari Dia. Mari bangkit berdiri dan angkat tanganmu, arahkan hati dan seluruh ibumu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat Tuhan yang selalu baru menyertai seluruh kehidupanmu, jauh dari segala hal-hal yang jahat dari dunia ini. Karena Dia yang membentengi, karena Dia yang mengangkat engkau lebih tinggi dari apapun, karena Dia yang menopang seluruh hidupmu di dalam kasih karunia-Nya. Pulanglah, jadilah saksinya. Pulanglah, berdiamlah senantiasa dalam naungan kasih-Nya. Maka penyertaan, perlindungannya, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan mengiring setiap langkahmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, maju terus, bertumbuh terus dalam kasih karunia-Nya, saling melengkapi di dalam tubuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.